Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya kelihatannya banyak yang sedang puasa sunat. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi kalau ujungnya mesti sama semua. Gak boleh tiba-tiba ajmain. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, al-mukarram, Ustadz Solmed. Sering kali jamaah di Riau salah sangka. Mereka sangka yang ceramah Ustadz Solmed, yang datang Ustadz Somad. Hari ini baru kelihatan benar, jelas fotonya. Sebentar lagi diupdate status insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Mbak April, kemudian al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-uzama. Yang besar tidak dapat saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini yang datang jauh-jauh semua. Qarinya Ustadz Darwin Hasibuan dari Sumatera Utara. Penceramahnya Ustadz Abdul Somad di bawah Sumatera Utara, Riau. Lalu kemudian tadi di undangan saya sudah ngelihat itu ada Bang Haji Roma, kemudian ada Ustadz Somad, fotonya di bawah. Dalam bayangan saya Bang Haji akan nyanyi, saya ceramah. Ketika sampai saya kaget, loh kok Bang Haji ceramah, berarti saya nyanyi. Ini salah susun. Mudah-mudahan insya Allah saya terus terang nggak pandai nyanyi ini. Tapi di ujung tadi yang terakhir Bang Haji tadi lagunya apa tuh? Ibumu ya? Ibumu. Maka kita bahas judul kajiannya agar nyambung. Judulnya adalah 10 keutamaan perempuan. Kenapa Ustadz bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua. Ntar kalau bapak-bapak saya robah judulnya 10 keutamaan bapak-bapak. Hebat acara kita ini, luar biasa. Saya diberikan buah-buahan, ada anggur, ada jeruk. Hebatnya tempat kediaman Ustadz Solmed, pohonnya nggak ada, buahnya ada. Tapi dibalik, ada pohonnya, malah buahnya nggak kelihatan. Pohon durian. Oleh sebab itu saya nggak pandai ceramah ngalor ngidul, kata orang Jawa. Ada semua orang sekali ceramah semua bisa dia bahas. Dari Obama sampai Ahok selesai. Saya hanya bahas 10 ini saja. Kalau selesai insya Allah ceramahnya selesai. Tapi dalam satu kasus saya juga pernah nggak selesai ceramah. Sebentar aja. Karena saya ngelihat ada ibu-ibu menguap 2 orang. Saya langsung berhenti. Makanya yang menguap kumur-kumur, ini ada air banyak. Yang pertama, nanti kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama, ketika Nabi masuk ke dalam surga, maka kemudian Nabi melihat imra'atan badaratsni, ada seorang perempuan yang ingin mendahului saya, ingin melomba saya masuk surga. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama masuk surga itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan laki-laki. Tapi yang masuk pertama laki, Nabi. Tapi di antara umatnya yang masuk surga pertama adalah perempuan. Dan Nabi bertanya, kamu siapa? Maka perempuan itu menjawab, saya adalah orang yang menyantuni anak yatim. Seorang perempuan, suaminya sudah meninggal, tapi pada saat foto acara wisuda anaknya, lalu tukang moto nanya, Bu, suaminya mana? Kata si ibu, suami saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Loh, kok sekarang
bisa tetap bertahan? Karena saya tidak pernah merasa suami saya itu meninggal. Walaupun kami sedang buka bersama, seolah-olah papa ikut makan sama kami. Walaupun kami sedang wisuda, nggak kelihatan orangnya, tapi seolah-olah dia bersama kami. Makanya sekarang sudah disurvei, angka janda lebih banyak daripada duda. Kenapa? Karena duda biasanya begitu istrinya meninggal langsung mati. Tapi ibu-ibu bisa bertahan menyantuni anak yatim. Tapi ibu yang sudah menikah lagi, jangan minta cerai pulang dari pengajian ini. Tetap jaga santuni anak yatim. Ibu-ibu santuni anak yatim. Ya, ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini dekatnya dalam surga. Setiap diusap kepalanya, maka setiap helai rambutnya hasanat. Kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, satu. Tapi dalam hadis itu dikatakan setiap helai rambutnya hasanat. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Makanya setiap nyantuni anak yatim, usap kepala. Setelah ngusap kepala. Kenapa? Karena setiap helai rambutnya ada pahala. Tapi jangan dipahami hadis ini tekstual. Ada ibu-ibu yang mahamin hadis ini tekstual, yang dia usap, yang gondrong-gondrong aja. Yang gundul dia nggak usap. Ini maknanya biarpun anak yatim itu gondrong atau gundul, pahalanya sama. Jangan dibeda-bedakan. Nanti yang anak yatim perempuan dia nggak usap. Kenapa? Pakai jilbab Pak Ustaz, nggak kena rambutnya. Maka ini sama. Maka santunilah anak yatim. Perempuan yang menyantuni anak yatim, maka dia sama dengan Nabi dalam surga. Seperti jari tengah dan jari telunjuk. Kira-kira berapa jarak jari telunjuk dengan jari tengah? Ada 10 cm? Enggak ada. Tapi beginilah dekatnya. Masa semuanya dekat dengan Nabi seperti ini Pak Ustadz? Tergantung sodakohnya. Kalau 5 juta dekat. Tapi kalau 5.000 ya nonton layar tancap lah. Seperti nonton sepak bola pakai tiket. Kalau tiketnya itu tiket VVIP, very very important person, itu dekat betul. Jangankan pemain sepak bola, bulu kaki pemain bolanya kelihatan. Tapi kalau dari jauh, kadang-kadang bolanya bulat, kadang-kadang bolanya lonjong. Tiba-tiba datang angin kencang, terbang layar tancapnya sekalian. Oleh sebab itu, ibu-ibu mau cepat masuk surga? Mau dekat Nabi Muhammad SAW? Oleh sebab itu santuni anak yatim. Dah,